Baik, selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar UAS Manajemen Pemasaran Internasional. Sebelum saya menjelaskan pertanyaannya, saya memperkenalkan diri dulu. Nama Ferry, NIM 1910417050, kelas pagi C, Prodi Manajemen, Universitas Pancabakti Pontianak. Pertanyaan pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional? Mengapa? Ya, saya selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional karena selain juga mata kuliah manajemen pemasaran internasional sangat penting dipelajari, absensi juga mempengaruhi dalam hal penilaian dosen. Pertanyaan kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional secara daring? Saya hadir di perkuliahan manajemen pemasaran internasional secara daring sebanyak 9 kali. Dan juga itu karena dosen banyak halangan untuk hadir. Pertanyaan yang ketiga, apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen pemasaran internasional secara daring? Dan manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen pemasaran internasional secara daring? Banyak yang saya pelajari dalam perkuliahan daring, yaitu saya banyak tahu tentang proses pemasaran, strategi pemasaran, dan juga banyak teori yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas struktur Anda. Tugas terstruktur yaitu mahasiswa disuruh membuat video presentasi mengenai tentang mata kuliah manajemen pemasaran internasional untuk materi-materinya sebagai berikut, yaitu yang pertama, karakter bisnis internasional. Yang kedua, ada ringkasan tentang 3 video materi pemasaran internasional. Yang ketiga, strategi pemasaran produk luar negeri untuk ekspansi pasar. Yang keempat, materi tentang ekspor. Yang kelima, materi tentang strategi pemasaran internasional. Yang keenam, strategi promosi pemasaran internasional. Yang ketujuh, bisnis internasional, manajemen distribusi. Yang kedelapan, perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perspektif internasional. Yang kesembilan, the cultural environment of global market. Dan yang terakhir, yang ke-10, hukum perdagangan internasional. Pertanyaan yang kelima, bagaimana kuliah daring manajemen pemasaran internasional memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi mata kuliah manajemen pemasaran internasional? Kesan saya selama mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran internasional sangat menyenangkan, tapi terkadang saya merasa kesulitan dalam belajar manajemen pemasaran internasional karena kemampuan saya dalam memahami materinya kurang. Saya berharap mata kuliah manajemen pemasaran internasional membuat saya mengerti bahwa kesulitan pasti ada kemudahan. Platform media yang digunakan dosen untuk memberikan kuliah manajemen pemasaran internasional yaitu pertama, kita gunakan Google Meet, yang kedua WhatsApp, yang ketiga Classroom, yang keempat YouTube. Bagian B. 1. Mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional dan juga masyarakat global sebagai pangsa pasar yang harus dimaksimalkan seperti pasarnya dengan tidak merendahkan budaya orang lain, melainkan mematuhi adat istiadat tempat di mana yang akan dituju sebagai pangsa pasar. 2. Sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan domestik memasuki pasar internasional, yaitu pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara dengan pengasuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak berkualitas. Tentunya efisien dengan negara yang lambat akan efeknya. Yang kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam.
Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Yang ketiga, perbedaan selera. Selera ternyata dapat menimbulkan perdagangan internasional. Terjadinya perbedaan kebudayaan, sistem politik, terdapat pandangan hidup, dan tatanan sosial menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas. Yang keempat, perbedaan iklim. Perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya potensial sumber daya alam. Akibatnya tidak semua barang siap untuk memenuhi kebutuhan dapat dipenuhi sendiri oleh negara tersebut. Yang kelima, perluas pasar dan tingkat keuntungan. Ada kalanya para produsen menjalankan produksinya dengan tingkat maksimal karena takut mengakibatkan kelebihan produk sehingga menyebabkan kerugian. Pertanyaan yang ketiga, apa saja menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melakukan ekspor ke negara tujuan? Adapun hambatannya itu tarif atau hambatan tarif. Tarif pada dasarnya adalah sejumlah uang yang harus dibenarkan oleh seorang importir kepada pemerintah untuk membawa masuk startup barang ke negaranya. Pertanyaan yang keempat, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Ada 5 alasan mengapa perusahaan harus mengetahui kondisi pasar. Yang pertama, memudahkan fokus pemasaran. Yang kedua, membantu memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang ketiga, meningkatkan desain produk. Yang keempat, kesempatan melakukan ekspansi pasar. Yang kelima, komunikasi jadi lebih tertarget. Segmentasi pasar yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan, yaitu pertama, segmentasi geografis. Yang kedua, segmentasi harga. Yang ketiga, segmentasi media. Yang keempat, segmentasi demografis. Yang kelima, segmentasi waktu. Bagian C. Judul video yang pertama yaitu pemasaran internasional versus pemasaran global. Makna judul video yang pertama yaitu, pada umumnya istilah nasional dan global mengandung pengertian yang sama dan saling dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Teori pada video yang pertama yaitu, saya lebih tahu tentang manajemen pemasaran internasional dan pemasaran global. Wawasan yang saya dapatkan yaitu, saya tahu apa itu bahasa internasional dan pemasaran global, dan juga faktor-faktor yang mendorong perusahaan domestik ke pasar internasional. Judul video yang kedua yaitu, lingkungan budaya dan perilaku konsumen dalam pemasaran global dan bisnis internasional. Makna judul yang kedua yaitu, pemasaran menggunakan budaya sebagai dasar analisis konsumen dan keputusan strategi perusahaan, karena budaya menjadi landasan manusia dalam bertindak, bersikap, bertingkah laku dalam masyarakat. Dari teori yang ada dalam video yang kedua yaitu, pertama, definisi dari budaya. Yang kedua, elemen-elemen budaya. Yang ketiga, perbandingan antar budaya. Yang keempat, pengaruh budaya terhadap bauran pemasaran. Yang kelima, budaya organisasi. Yang keenam, global customer relationship. Manajemen manfaat yang saya dapatkan yaitu, saya lebih tahu tentang pentingnya budaya dalam lingkungan bisnis internasional maupun global. Wawasan yang saya dapat dari video yang kedua yaitu, saya tahu definisi dari budaya, elemen budaya, dan pengaruh budaya dalam bauran pemasaran internasional. Baik, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.